Peran pertama yang dimainkan Islam dalam iptek yaitu akidah Islam dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. Nah, namun perlu yang kita pahami bahwa akidah Islam ketika dijadikan landasan iptek bukan berarti konsep-konsep iptek harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi yang dimaksudnya adalah konsep iptek harus distandardisasi benar salahnya dengan tolak ukur Al-Quran dan Al-Hadis dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Nah, jika kita menjadikan akidah Islam sebagai landasan iptek, bukan berarti bahwa ilmu astronomi, geologi, dan agronomi. Kalaupun ada ayat atau hadis yang cocok dengan fakta sains, itu adalah bukti keluasan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Dilihat dari surat An-Nisa dan surat At-Talaq. Bukan berarti konsep iptek harus bersumber pada ayat atau hadis tertentu. Nah, jadi yang dimaksud menjadikan akidah Islam sebagai landasan iptek bukanlah bahwa konsep iptek wajib bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis, tapi yang dimaksud bahwa iptek wajib berstandar pada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, sekarang syariah Islam dalam perkembangan iptek. Peran kedua Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaat iptek. Ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan oleh syariat Islam. Prinsip-prinsip Islam dalam perkembangan iptek. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang tanpa norma-norma dan agama akan mendatangkan malapetaka, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga dengan bagi lingkungan dan hewan. Oleh karena itu, sudah seharusnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu dalam arahan agama, terutama agama Islam. Nah, prinsip-prinsip Islam dalam perkembangan iptek itu ada 4. Let's go. Yang pertama, memperhatikan halal dan haram. Nah, usaha mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya manusia memperhatikan aturan agama, terutama yang berkaitan dengan apa-apa yang telah diharamkan secara tegas. Mungkin saja dengan kemajuan teknologi, manusia bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi sebagian manusia. Namun sebenarnya hal itu dilarang oleh agama, misalnya usaha mengkloning manusia dan merubah jenis kelamin. Selanjutnya, memperhatikan maslahat bagi masyarakat umum. Usaha menjaga keamanan nasional. Hampir semua negara di dunia sekarang ini berlomba-lomba mempersiapkan diri dengan alat-alat tempur. Ada sederetan nama-nama bom atau rudal di samping pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan kapal-kapal besar super canggih. Lalu apabila kita mempertanyakan apa sih sebenarnya maslahat yang bisa diambil dari dikembangnya berbagai alat tempur seperti itu, selain kekuasaan bagi negara-negara tertentu. Nah, senjata itu memang perlu, namun penggunaan teknologi yang semakin maju dalam hal ini justru semakin mudah pula untuk menghancurkan kehidupan. Sudah sempatasnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal senjata ini sejak awal diperhitungkan apa masalahnya untuk kehidupan bersama. Nah, sekarang yang ketiga, memperhatikan skala prioritas. Di zaman yang serba canggih ini, realitanya masih banyak warga negara atau warga dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu, seharusnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi jangan sampai semakin memperlebar jurang perbedaan antara si kaya dan si miskin. Artinya, jangan sampai ilmu pengetahuan dan teknologi itu dikembangkan justru untuk kepentingan si kaya. Yang terakhir adalah menjauhi sikap mubazir. Dalam hukum Islam ada 4 istilah yang berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan manusia, yaitu daruriyat, hajiyat, tasyiyat, dan kamaliyat.
Nah, daruriyat ini adalah kebutuhan yang apabila tidak tercukupi menjadikan manusia mati, seperti kebutuhan makanan yang cukup. Sedangkan hajiyat adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak menjadikan manusia mati, tapi akan membuatnya hidup dengan susah payah, seperti kebutuhan kepada aneka macam masakan yang lezat. Nah, tasiyat adalah kebutuhan untuk keindahan, seperti aneka tempat makanan yang berwarna-warni. Ketika kebutuhan ini hukumnya adalah boleh atau halal. Adapun kamaliyat adalah kebutuhan yang sebenarnya lebih sebagai keinginan, seperti makanan yang harganya hingga jutaan rupiah untuk tiap porsinya, atau nomor telepon cantik yang harganya mencapai puluhan juta rupiah. Memang kemampuan setiap orang beraneka ragam, sehingga penerapan dari keempat macam kebutuhan ini bisa berbeda antara satu orang beraneka ragam, sehingga penerapan dari keempat macam kebutuhan ini bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Berkaitan dengan keempat macam kebutuhan tersebut, hendaknya kemajuan teknologi bisa digunakan seoptimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat daruriyat, hajiyat, dan rasaniyat secara bijak, dan sebisa mungkin menghindari kebutuhan kamaliyat yang sebenarnya sama dengan memenuhi hawa nafsu yang tidak ada batasnya.